Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah duha Masjid Bani Umar rahimakumullah. Kepada saya diamanahkan untuk mengangkat satu tema peringatan Allah kepada Bani Israel yang terdapat di dalam Al-Quran. Nanti kita catat beberapa ayat yang berkenaan dengan peringatan itu. Namun izinkan saya untuk sedikit ke belakang mengungkap sejarah Bani Israel. Yang paling singkat sebenarnya merujuk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim qadarullah memiliki dua orang istri, satu Hajar, yang kedua Sarah. Tetapi dalam prakteknya yang lebih dahulu dinikahi itu adalah Sarah. Sarah ini wanita cantik yang berasal dari wilayah Damaskus, Syria. Nabi Ibrahim kan tempat lahirnya di Ur, Irak. Kemudian setelah dia tidak bisa lagi melanjutkan dakwah karena dihalang-halangi oleh Raja Namrud, maka beliau memutuskan untuk hijrah ke Damaskus, Syria. Disitulah ketemu Sarah, wanita cantik, bersama keponaan beliau Lut alaihissalam, yang mendapat tugas untuk menyadarkan penduduk Sodom, tepatnya di Yordania. Perkampungan Sodom itu sekarang menjadi lautan, namanya Laut Mati. Saking tingginya kadar garam di Laut Mati itu, karena itu perkampungan diangkat oleh Allah, kemudian dibalikkan. Apapun yang dilemparkan ke situ mengapung. Jadi masya Allah, tanda-tanda kemurkaan Allah kepada yang zalim itu sengaja diabadikan kepada kita supaya kita bisa mengambil ibrah. Singkat cerita, tidak lama beliau di Damaskus karena ditimpa masa paceklik. Beliau memutuskan untuk hijrah ke Mesir. Ibrahim, Sarah, Lut berangkat ke Mesir. Konon di Mesir ada raja yang tidak bisa melihat wanita cantik. Kalau melihat wanita cantik langsung ingin dimiliki. Maka siasat Nabi Allah Ibrahim menyembunyikan status Sarah sebagai istri, tapi disebutkan saja sebagai saudara perempuannya. Maka terjadilah yang ditakutkan itu. 3 kali Raja Mesir mengganggu Sarah, yang berakibat seluruh tubuhnya menjadi kaku. Jadi konon dia bertaubat, sebagai kompensasinya dia pilihkan salah satu kerabatnya untuk diberikan kepada keluarga Ibrahim. Jadi salah kalau dikatakan Hajar itu kulitnya hitam, budak, bukan. Dia keluarga Ningrat, sukunya suku Koptik, orangnya cantik. Qadarullah sudah berada di tengah-tengah keluarga Ibrahim, ada Nabi Lut, ada Sarah. Hadirlah wanita baru ke rumah itu sebagai selir. Zaman itu selir dibolehkan. Sampai turun perintah Allah untuk menikahi selirnya. Siti Hajar.
Profesi Ibrahim selama di Mesir mengembangkan ternak domba dan sapi, berkembang cukup banyak. Kebiasaan Nabi Ibrahim, siapa saja yang datang ke rumah itu tidak boleh pulang sebelum makan disembelihin, kalau tidak domba ya sapi. Jadi kalau bapak-bapak ada yang bersifat seperti itu, mengadopsi sifat Nabi Ibrahim. Tidak boleh orang pulang dari rumah kalau belum diberi makan. Cuma di kota udah jarang itu. Itu kalau kita pulang kampung mudik, datang ke sini udah kenyang sebenarnya, harus makan. Datang lagi, makan lagi. Kalau kita tolak, kita dianggap tidak menghormati. Wah, repot juga ya. Makanya makannya dikit-dikit aja asalkan makan. Kembali ke cerita Nabi Ibrahim, ya. Entah apa sebabnya Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Berangkatlah beliau menuju Hebron, Palestina. Sementara Nabi Lut lain arah. Nabi Lut kembali lagi ya ke tempat asal di Irak. Kemudian selanjutnya dia diutus Allah ke Yordania. Ya. Qadarullah, kelebihan Hajar, lebih dahulu hamil dibandingkan Sarah. Maka dalam suasana hamil itu mereka pulang ke Hebron. Ya, jadi ceritanya Ismail itu lahir di Hebron. Ya. Waktu belum ada tanda-tanda kehamilan, Sarah biasa-biasa saja. Tapi begitu Hajar hamil, saya nggak tahu ibu-ibu, ada merasa kekurangan pada diri kita ketika melihat perempuan lain bisa hamil sementara dia tidak bisa hamil. Itu sudah mulai terjadi perang dingin sebenarnya. Ya. Maka setelah kelahiran Ismail, tegas Sarah mengatakan, mulai malam ini aku tidak ingin melihat kalian berada di rumah ini. Apa artinya itu, Bu? Mengusir. Ibrahim tidak mau bertahan karena nanti terjadi perang dunia ketiga. Maka Ibrahim berangkat keluar dari rumah Sarah yang dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Kakinya dituntun oleh Allah sampai ke Ka'bah. Surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin bighairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Kita bisa lihat dalam surat Ibrahim ayat 37. Ya. Tapi yang dimuliakan Allah, tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, gersang di Bakkah itu, tiba-tiba Ibrahim mengatakan, aku akan meninggalkan kalian. Bingung Siti Hajar. Itu jubah Nabi Allah Ibrahim dipegang, ya, karena sudah mau meninggalkannya, tapi tanpa kata-kata Nabi Ibrahim, ya, hanya dengan melihat saja. Karena Nabi Ibrahim tidak mengungkapkan kata-kata, Hajar yang memulai pembukaan kata-kata. Apakah, ya, engkau meninggal kami di sini atas perintah Allah? Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya mengangguk. Kalau memang itu perintah Allah, silakanlah pergi, tinggalkan kami. Kami yakin Allah akan memelihara dan menjaga kami. Berangkatlah Ibrahim kembali lagi ke Hebron untuk menemui Sarah. Tapi setiap sebentar balik kanan lagi, lihat lagi, berangkat lagi, lihat lagi, sampai Hajar dan Ismail tidak terlihat. Itu suasananya sangat mengharukan. Ya. Lama Nabi Ibrahim bersama Sarah, ya, sampai Ismail berusia 16 tahun baru kembali lagi ke Mekah.
Ya, disitulah Ibrahim menemui putranya yang ditinggalkan dan membina Ka'bah. Maka kalau dia capek, dia istirahat di batu yang melingkar itu, namanya Hijir Ismail. Sampai sekarang kita masih bisa melihat Hijir Ismail. Nah, kemudian waktu yang berikutnya Allah juga takdirkan kepada Sarah di sangat usia yang sudah lanjut, ya, melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Saya ingin cerita, Ishak inilah yang kemudian menjadi Bani Israel. Ya. Bani artinya anak keturunan, Isra dalam bahasa Ibrani kekasih atau hamba, Tuhan. Jadi Bani Israel itu anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Ishak anaknya cuma dua, satu bernama Ishak, diberi nama Yakub. Yakub itulah yang kemudian menikahi 4 orang istri dan melahirkan 12 orang anak, mendiami wilayah Palestina. Itulah yang kemudian disebut sebagai Bani Israel, anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Apakah Yahudi yang sekarang ada hubungan darah dengan Nabi Yakub dan anak cucu keturunannya? Menurut para ahli sejarah dan arkeolog nggak ada. Karena Yahudi yang sekarang ini orang Eropa yang merebut tanah Palestina. Ya, tidak ada hubungan. Ya, ini perlu dicatat. Tapi kalau orang Palestina sendiri diyakini itu ada hubungan darah dengan Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kita tidak cerita Ismail, karena Ismail 12 orang juga anaknya itu menjadi keturunan bangsa Arab. Kita cerita sekarang Bani Israel dari keturunan Ishak dan Yakub. Ya. Ibu, apa agama dan keyakinan Bani Israel yang pertama dari kakeknya Ibrahim? Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Ya. Idz qala lahu aslim. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, Islamlah engkau wahai Ibrahim. Ya. Qala aslamtu. Ibrahim menjawab, aku sudah Islam ya Allah, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Al-Baqarah 131. Menariknya, Nabi Ibrahim tidak hanya menyimpan Islam itu untuk dirinya, tapi diwariskan kepada anak cucunya. Ayat 132. Ya. Idza qala lahu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, maka Ibrahim mewasiatkan agama Islam itu kepada anak cucunya. Wa Yaqub, itu yang kita sebut tadi, dan demikian juga kepada Nabi Yakub. Inilah sebenarnya yang dikatakan Israel itu. Israel itu Nabi Yakub. Ya, ya bani ya, wahai anak-anakku, ya, itu kan diperintahkan. Innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepadamu Islam ini, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan sebagai muslim. Kalau begitu, siapa yang memiliki hak terhadap tanah Palestina? Ibrahim, Ishak, Yakub beserta keturunannya. Terus dari mana ini Yahudi yang sekarang yang merajalela membunuh sudah 11.000 warga Gaza dan pantai barat? Ini orang Eropa sebagai penjajah,
Saya prihatin orang Islam yang sendiri mengatakan dia bela orang Yahudi, karena katanya Yahudi punya hak juga di situ. Yahudi yang mana? Ya, Bani Israel yang mana? Bani Israel yang taat, maka Allah beri kepercayaan. Tapi kalau yang menentang, ini nanti kajian kita, yang menentang Allah, Allah beri peringatan, mereka tidak punya hak di sana. Berapa nabi dan rasul yang dibangkitkan dari Bani Israel? Dari 25 nabi dan rasul. Mari kita hitung. Yakub itu Bani Israel. Ya. Kemudian anak Nabi Yakub, Yusuf, Bani Israel. Ya. Nabi Daud yang dalam Bible disebut King of David, karena dia raja, melahirkan anak bernama Sulaiman, disebut dengan Solomon. Sulaiman itu Bani Israel. Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, sampai Nabi Isa. Ada 12 pokoknya. Inilah Bani Israel. Bagaimana akhlak mereka? Baik. Maka Allah meridhoi mereka. Sampai 6 bulan Rasulullah itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, karena menghormati kebaikan anak cucu Nabi Yakub yang taat kepada Allah. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Nah, setelah itu kita melihat lagi, ya, bahwa ya, Palestina yang tidak pernah dikuasai siapapun kecuali Islam sejak zaman Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, tidak ada sesuatu pun pertumpahan darah di bumi Palestina kalau Palestina itu di bawah kekuasaan Islam. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, nggak ada. Sampailah Rasulullah wafat, karena mungkin keterbatasan Rasulullah untuk menguasai Baitul Maqdis. Siapa yang menguasai Palestina seketika Rasulullah masih hidup? Bizantium, ya, Romawi, yang pusatnya di Konstantinopel, tapi mereka kuasai Palestina. Kelakuan orang Bizantium ini sangat buruk kepada rakyat Palestina, maka mereka tidak senang. Pimpinan mereka Uskup Agung Sophronius, ya. Mereka tahu bahwa di Madinah ada seorang pemimpin yang bernama Umar bin Khattab, yang katanya sangat santun dan sangat baik. Maka mereka mengirim utusan supaya Islam masuk ke negeri mereka, dan supaya orang Romawi ini meninggalkan Palestina. Tapi dengan syarat Uskup Agung Sophronius menyerahkan anak kunci pintu gerbang Yerusalem langsung kepada pemimpin tertinggi umat Islam. Maka datanglah Umar, masuk ke sana, diterima. Apa pesan Umar? Ya, kepada Sa'ad bin Ubadah, merupakan gubernur pertama yang diletakkan di Palestina di zaman Umar. Siapa namanya, Bu? Sa'ad bin Ubadah. Wahai Sa'ad, ya, jangan kamu larang orang Nasrani beribadah di katedralnya. Jangan kamu larang orang Yahudi beribadah di tembok ratapan. Ya, tunjukkan akhlak Islam kepada mereka. Praktis semasa di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, damai Palestina. Tidak ada pertumpahan satu tetes darah pun. Kita tinggalkan zaman Umar, berganti pemerintahan dengan Daulah Bani Umayyah yang pusatnya di Damaskus. Ya, Khalifah
Yang kelima namanya Abdul Malik bin Marwan, karena ayahnya ini Marwan bin Hakam, sekretaris dari Khalifah Utsman bin Affan. Maka dikatakan Abdul Malik bin Marwan ini melihat kejadian Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak. Berarti dia ini sahabat, ya, tabi'in, karena melihat sahabat yang dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan di Palestina? Dia bangun Masjid Al-Aqsa yang kubahnya silver bercampur biru. Dibangun dia lagi kubah yang berwarna kuning yang sekarang itu adalah karya daripada Abdul Malik bin Marwan pada masa kekuasaan Umayyah. Dibangun taman-taman, dibangun jalan, dibangun tempat-tempat yang indah. Tidak terjadi pernah peperangan pada masa Abdul Malik bin Marwan. Damai antara Yahudi, Nasrani dan Islam di Palestina. Ini supaya umat Islam tahu. Setelah itu berakhir kekuasaan Daulah Bani Umayyah, maka Daulah Bani Abbasiyah, siapa yang disuruh membangun Baitul Maqdis? Dia adalah, ya, Harun al-Rasyid. Dibangun seindah-indahnya. Habis itu siapa lagi? Daulah Fatimiyah. Tidak pernah terjadi perang. Setelah itu siapa lagi yang membangun Palestina? Salahuddin al-Ayyubi. Yang terakhir adalah Turki Utsmani yang membangun Palestina, sehingga ada gambar-gambarnya. Gaza itu jalannya mulus, rumah sakit, sekolah, kampus, indah sekali. Dibangun oleh siapa? Oleh Sulaiman Al-Qanuni. Jadi saya kebetulan di Departemen Sejarah di UIN, maka kami mempelajari itu. Allahu Akbar. Bandingkan sejak Palestina 1948 dikuasai oleh Zionis, membunuh manusia saja kerjanya sampai sekarang. Masih percaya bahwa agama di luar Islam itu lebih baik? Saya buka fakta sejarah saja. Kalau tahun 48 sampai 2023 sudah berapa tahun? 70 sekian tahun. Selama itulah rakyat Palestina menderita di bawah kekuasaan Zionis. Ini Islam tadi sudah kita sebutkan, mulai dari Umar bin Khattab, ya, Abdul Malik bin Marwan, sampai Harun al-Rasyid, sampai penguasa Fatimiyah, sampailah kepada Salahuddin al-Ayyubi, sampai Sulaiman al-Qanuni, tidak pernah melakukan pertumpahan darah di Palestina. Kenapa, Bu? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Bumi Palestina itu dicantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama, diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Itu penyebabnya makanya pemimpin-pemimpin Islam selalu membangun kota suci ketiga umat Islam yang bernama Palestina. Tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa itu disebutkan Haram Asy-Syarif, ya, tempat suci yang dimuliakan. Itu sekitar 1.500 meter persegi, 1,5 kilo. Itulah yang konon mereka katakan di bawah itu ada bangunan The Solomon Temple. Maka mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa dengan alasan Masjid Al-Aqsa dibangun di atas kuil Sulaiman. Itu bohong. Arkeolog Israel pernah menggali itu, dia katakan nggak ketemu apa-apa. Ketika dia mengatakan kepada publik tidak menemukan Solomon Temple, apa yang terjadi? Dia diusir dari Israel karena Israel merasa malu membuka aib kebohongan mereka. Itu fakta. Ya, jadi subhanallah, ini cerita tentang Palestina yang sampai kita dengar sekarang.
Jadi tolong Bapak Ibu, kalau ingin tahu lebih detail tentang Palestina dari awal, baca buku ensiklopedia Palestina yang ditulis oleh Profesor Dr. Shafi'i Antonio, seorang Chinese yang masuk Islam. Sekarang dia bangun perguruan tinggi Tazkiyah di Sentul City. Ini Profesor Shafi'i Antonio. Jadi jangan kita dengarkan ini narasi-narasi yang tidak paham, seolah-olah orang Yahudi sekarang berhak untuk tanah Palestina. Enggak. Karena kita sudah ceritakan tadi, sejak zaman Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Di mana peringatan Allah kepada Bani Israel? Tolong buka Al-Qur'an. Ya. Al-Baqarah 58 sampai 61. Sama-sama kita baca. 58 sampai 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena berturut-turut ya. Wa idza qulna dukhulu hadhil qaryah ya fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulu al-baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis ya. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Ini ditujukan kepada Bani Israel ya. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambahkan karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini permintaan Allah pertama kali kepada Bani Israel zaman Nabi Musa, yang rajanya ketika itu Farao Ramses kedua, yang kita kenal dengan Fir'aun. Dikejar-kejar nih, mau dibunuh ya, karena mereka bermukim di Mesir, belum masuk ke Palestina karena terusir. Siapa yang mengusir mereka pertama kali? Kerajaan Babilonia dan kerajaan Persia. Jadi sebelumnya pun sudah banyak yang ingin menguasai Palestina. Jadi orang-orang Bani Israel ini menyeberang Laut Merah dan bermukim di Mesir. Tapi Raja Mesir, Fir'aun, membunuh mereka. Apa yang diberikan Allah untuk menolong mereka? Allah bangkitkan Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul. Allah perintahkan, wahai Musa, selamatkan Bani Israel. Maka Allah perintahkan kepada Musa untuk membawa Bani Israel ini menuju Palestina, Baitul Maqdis, dengan cara memukulkan tongkat ke laut. Maka terbukalah jalan raya. Maka selamatlah Musa dengan Bani Israel. Maka Allah takdirkan, karena Fir'aun mengikuti jalan itu juga, maka diperintahkan air mengatup, maka tenggelamlah Fir'aun sebagai balasan yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang Bani Israel. Kira-kira sudah diselamatkan seperti itu, mereka mau taat kepada Musa? Enggak. Mereka tetap memusuhi Nabi Musa ya. Peristiwa Holocaust Nazi di Jerman membunuh Yahudi 6,5 juta. Dan sengaja Nazi meninggalkan beberapa orang Yahudi ketika itu supaya orang tahu mengapa Yahudi itu disisakan. Seolah-olah Nazi mengatakan begini, kalau kalian menuding saya kejam membunuh orang Yahudi, sengaja kusisakan beberapa orang supaya kalian tahu di belakang hari bagaimana sebenarnya kelakuan orang Yahudi. Kalau enggak, Nazi bisa saja menghabisi mereka. Sudah 6,5 juta dibunuh. Maka negara Eropa dan Amerika tidak memperbolehkan membuka sejarah Holocaust, karena itu aib bagi mereka ya.
Tapi apakah mereka sadar? Tidak. Ya. Tidak sadar mereka. Ya. Jadi ini peringatan pertama. Lanjut ayat 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Yang dimaksud ini adalah yang menyakiti Bani Israel, Allah takdirkan juga dihancurkan. Siapa dia? Fir'aun. Itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Apa perintah Allah? Dan janganlah kamu, wahai Bani Israel, melakukan kejahatan di bumi dengan perbuatan kerusakan. Perintah Allah itu tidak ada yang mereka hiraukan. Nggak ada. Ya. Ayat 61. Masih kepada Bani Israel. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang, adas, bawang merah. Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Dan mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Perhatikan bagaimana peringatan Allah kepada Bani Israel. Bukan Bani Israel yang taat, Bani Israel yang menentang ajaran Nabi Musa. Mereka itu durhaka, Bapak Ibu. Ya. Diminta, Musa tolonglah, kami tidak kuat dengan satu jenis makanan saja. Dimintakan oleh Musa. Diharapkan Musa dia taat juga tidak taat. Ada cerita manna wassalwa. Ditinggalkan sebentar, ya, dipesan jangan menyembah selain Allah. Buat patung dari anak sapi dari perunggu. Itu yang mereka sembah. Makanya salah satu nama surat dalam Al-Quran Al-Baqarah. Itu perbuatan Bani Israel. Ya, kerabat mereka sendiri diangkat menjadi nabi, namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini punya ponaan namanya Maryam. Ponaannya Maryam melahirkan seorang nabi bernama Isa. Berarti Zakaria, Maryam, Musa, Isa itu semuanya Bani Israel, termasuk Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini profesinya pembuat ahli dari barang-barang kayu. Maka ketika mereka ingin menyerang Nabi Zakaria, kerabat mereka loh, Nabi Zakaria lari ke hutan di Palestina, kemudian pohon kayu menyerap Nabi Zakaria ke dalam pohon. Tapi setan memberitahu kepada Yahudi yang mengejarnya. Kata setan, Zakaria itu ada di dalam sini. Apa yang mereka lakukan, Bu? Kayu itu digergaji, kemudian yang keluar darah Nabi Zakaria. Jadi orang-orang Yahudi ini luar biasa. Nabi Isa, kerabat mereka, menyampaikan dakwah kepada Bani Israel. Mereka tidak senang. Mereka kejar-kejar ingin dibunuh. Untung Allah selamatkan Nabi Isa. Akhirnya saudara mereka sendiri yang bernama Yehuda Iskariot, yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, itu yang mereka salib. Subhanallah. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada kepada Bani Israel yang dituliskan Allah di dalam
Al-Qur'anul Karim. Jadi peringatan itu terjadi dalam surat Al-Baqarah 58 sampai 61. Kita buka lagi ya. Peringatan Allah kepada Bani Israel, surah Al-Baqarah ayat 40. Ya. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Diberikan mereka itu nikmat dan dilebihkan dari bangsa-bangsa yang lain. Ya, ayat 47 masih Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah ayat 47. Nah, ini juga Allah meminta kepada mereka supaya mereka menepati janjinya kepada Allah. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, redaksinya hampir sama, ya. Yang 122 juga sama, ya. 122 redaksinya sama. Tadi yang 40 itu yang saya maksud sebagai permintaan supaya mereka menepati janjinya kepada Allah. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Semuanya yang diperingatkan Allah itu tidak ada yang digubris oleh Bani Israel. Sampai sekarang sudah lebih seratusan resolusi PBB untuk Yahudi di Palestina. Tidak satupun resolusi PBB itu yang mereka dengar. Termasuk sudah 15 kali Dewan Keamanan PBB bersidang untuk gencatan senjata. Tidak didengarkan oleh mereka. Jadi kita tidak kaget. Apalagi PBB, Allah saja yang mengingatkan mereka, mereka tidak mau. Ya, itu luar biasanya Bani Israel. Ada lagi yang lebih dahsyat, Al-Baqarah 83, bukan 183, tapi 83. Ya. Ini perjanjian. Inilah sebenarnya yang diinginkan Allah kepada Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Satu, mereka nyembah patung, anak sapi, sudah menyimpang. Ya, kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, Yahudi ini paling tidak peduli dengan orang tua. Ya, itu bisa dibuktikan ketika Nabi bersama mereka di Madinah. Ada 3 orang suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Nabi menyaksikan sendiri bagaimana perlakuan mereka kepada orang tua mereka. Jadi kalau ada orang Islam yang durhaka kepada orang tuanya, selalu dibilang, kau ini seperti Yahudi nampaknya. Karena Yahudi itu tidak menghormati orang tua. Ya. Kerabat, tadi Nabi Zakaria aja dibunuh. Kerabat mereka itu. Nabi Isa mereka kejar-kejar. Tidak pernah berbuat baik kepada kerabat mereka itu. Kemudian anak-anak yatim, nggak peduli mereka. Sekarang ribuan orang menjadi yatim di Gaza. Ya, subhanallah. Ya. Orang-orang miskin itu mereka juga tidak peduli. Saya belum pernah dengar ada lembaga filantropi dari Yahudi. Jarang sekali. Kalaupun ada, misalnya Lion Clubs dan Freemasonry atau Rotary Club, itu dibuat dalam rangka untuk mencari meloloskan tujuan. Itu pura-pura saja. Ada Rotary Club, ada Lion Club. Di Indonesia pun ada. Itu organisasi Yahudi yang dia fokus kepada penggalangan dana
tapi tujuannya untuk mengembangkan peradaban Yahudi di dunia. Ya. Apa peradaban Yahudi di dunia? Passion, food, sama fun. Jadi termasuk film-film Hollywood itu gunanya adalah untuk menjauhkan manusia dari agama. Salah satu tokohnya itu ada menjadi penyanyi perempuan, dia itu Yahudi. Yang kemarin mau datang ke Indonesia itu ditolak. Dan dia ini kalau berpakaian seperti pakaian-pakaian yang aneh. Ibu ingat namanya? Top dia, perempuan. Ya, kita tinggalkan. Itu keturunan Yahudi juga. Ya. Nah, berikut, tidak perlu orang Islam meninggalkan agamanya bagi target Yahudi. Cukup dijauhkan dari Al-Quran dan menghilangkan kebanggaan terhadap Islam. Sudah cukup. Belakangan ini kalau kita lihat trennya di negara-negara Timur Tengah, siapa yang pernah ke Dubai? Bagaimana penampilan perempuan-perempuan Arab yang Muslim di Dubai? Pakai jilbab seperti ibu atau buka kepala? Rata-rata buka kepala. Siapa yang pernah ke Yordan? Perempuannya pakai kaos, pakai blue jean. Kita lihat pakaian orang Arab itu bagus itu hanya di Makkah dan di Madinah, karena itu kota suci. Kalau ibu pergi ke Riyadh, pergi ke Jeddah, Masya Allah, karena sudah hilang izzatul Islam wal muslimin di kalangan orang Arab. Gak ada lagi. Teman saya kuliah di Mesir dari pondok pesantren di Jawa, sekitar tahun 90-an awal. Sampai ke bandara, mau naik taksi. Di taksi itu lagu-lagunya yang diputar lagu Michael Jackson. Bukan lagu-lagu Arab. Berdialoglah super taksi dengan teman saya yang mau kuliah ke Al-Azhar. Ngomong-ngomong, Anda ke Mesir mau ngapain? Mau kuliah. Kuliah ngambil apa? Ngambil usuluddin atau syariah. Apa kata super taksi? Kasihan Anda jauh-jauh dari Indonesia, ngambilnya kok usuluddin dan syariah. Kenapa tidak teknik? Kenapa tidak kedokteran? Saya menggambarkan betapa mereka itu kebanggaan terhadap Islam sudah nggak ada. Dianggap kita ini bodoh. Kenapa ngambil jurusan yang nggak kepake? Isu itu merata di seluruh negara-negara Arab di Timur Tengah. Jadi saya mengatakan saya lebih bangga di Indonesia karena lebih mengutamakan Islam dan izzatul Islam wal muslimin. Jadi sangat-sangat berbeda sekali. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu yang masih menjadi pembangkang. Itu peringatan Allah. Ya. Jadi ibu-ibu dan bapak, kapan ini peringatan Allah ini supaya diwujudkan dan sekali lagi menghukum orang-orang Yahudi ini? Teorinya banyak, panjang. Apakah Allah akan segera menurunkan balasan kepada Yahudi yang sudah menyiksa dan menghabisi orang-orang Palestina sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Cuma supaya kita tidak berputus asa, ada janji Nabi akan diturunkan Imam Mahdi di Palestina dan akan turun Nabi Isa di Palestina. Mereka lah yang akan menyelesaikan tugas akhirnya. Tapi kan dunia sudah sangat dekat mau kiamat kalau sudah turun Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ya, jadi kalau kita tidak berusaha sekarang, khawatirnya itu akan terjadi sesuatu yang buruk kepada umat Islam di Palestina. Di mana lagi kita lihat? Kita melihat di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32.
Ya, Al-Maidah. Surat Al-Maidah 32. Bukan 32 ya. Al-Maidah. Al-Maidah. Ingat saya 32. Nah, betul. Min ajli zalik katabna ala bani Israila in annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Ini peringatan Allah. Wahai Bani Israel, kalau kamu membunuh satu nyawa yang orang itu tidak membunuh, maka kamu sama seperti membunuh semua manusia. Tapi kalau kamu melindungi satu nyawa, itu sama artinya kamu melindungi semua nyawa. Sampai hari ini sudah mendekati 12.000 yang mereka bunuh dalam satu bulan. Mereka abaikan apa yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 52. Cuma ada yang mengatakan, Pak Ustadz, mereka kan nggak baca Quran sekarang. Itulah ya, tapi kata-kata Bani Israilnya itu masih ada pada mereka. Ya, subhanallah, sampai detik ini kita belum tahu apa yang akan Allah berikan kepada mereka, tapi kita yakin Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Satu saat akan terjadi ya sesuatu arus balik yang menyebabkan kejayaan Islam kembali di tanah Palestina. Tapi jangan tanya sekarang kapan itu Pak Ustadz, saya nggak tahu. Ya, tergantung bagaimana usaha kaum muslimin dan bagaimana Allah meridhoi apa yang kita usahakan. Baik, waktunya terbatas. Ini yang dapat saya antarkan dalam kesempatan ini kepada ibu-ibu. Silakan untuk melakukan diskusi. Falyatafaddal mashkur. Ya, silakan ada jamaah yang mau bertanya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Cerita Hitler aja. Ya. Kenapa sih Hitler itu membunuh Yahudi? Ya. Apa kayak sekarang disebutkan tadi atau keadaan waktu itu bagaimana? Ya. Dalam Perang Dunia Kedua, Jerman dari suku Semitik, sementara Yahudi itu dari suku Arya. Jadi sentimen yang diberikan oleh suku Jerman sebagai suku Arya, ya, untuk mengantisipasi Yahudi yang akan mengancam ekonomi dan politik ketika itu, ya. Dan itu sudah dapat dibuktikan karena Yahudi ini, mohon maaf, untuk mencapai tujuannya dia menghalalkan segala cara dan dia melakukan tindakan yang disebut dengan hipokrit. Kalau dalam bahasa Islam namanya munafik. Kelihatannya dia membela, tetapi sebenarnya dia orang yang sangat membahayakan. Jadi satu alasannya adalah soal ras. Yang Nazi tidak ingin ras Yahudi itu menguasai Eropa. Maka jalan satu-satunya adalah dibunuh, ya, dieksekusi. Karena memang kalau sekali Yahudi ini diberikan kesempatan, maka dia akan mengendalikan semua etnis yang berada di bawahnya. Itu. Ingat kemarin Perdana Menterinya mengatakan ketika diserukan untuk jeda gencatan senjata, kalau kami jeda dan gencatan senjata artinya kami menyerah kepada Hamas. Tolong dicatat, katanya, kami sedang berperang bukan kepada manusia, tapi kami sedang berperang kepada binatang. Jadi dalam pandangan Yahudi, etnis di luar Yahudi itu bukan manusia. Sudah tahu bagaimana ancaman yang diderita oleh Nazi Hitler, karena mereka memandang ras di luar dia itu adalah ras yang setara dengan binatang, dan kalaupun dibunuh tidak ada apa-apanya.
Begitukah hukum yang ditetapkan Allah? Itu. Jadi itu alasannya mengapa Nazi ingin menghabisi Yahudi pada waktu itu. Tapi sengaja tadi saya katakan disisakan beberapa orang supaya ada alasan mengapa tindakan Hitler bisa diterima, karena memang Yahudi itu membahayakan. Ketua UNHCR PBB kemarin mengundurkan diri, dan dia menyarankan supaya negara Zionis itu dibubarkan karena sebagai konflik dan sebagai masalah di dunia. Tapi kira-kira Amerika dan Eropa mau tidak menerima pembubaran? Nggak mungkin. Ya, kok sebegitu dominan mereka, Bapak Ibu? Ya, populasi Yahudi berapa di seluruh dunia yang Ibu Bapak ketahui? Hanya 14 juta. Dan itu pun tidak semuanya tinggal di Tel Aviv. Ada yang di Amerika dagang McD, ada yang di Amerika buka usaha Starbucks, ya, yang katanya sekarang ini sudah dipatwakan kita memboikot itu. Orang Indonesia boikot itu cuma 2 hari, hari ketiga udah masuk lagi. Tadi saya lewat ke sini lewat McD, rame tuh. Karena alasannya begini, Pak Ustadz, yang kerja di sana ponaan saya juga. Itu persoalannya kalau soal-soal boikot ini. Tapi kalau itu pun tidak bisa kita lakukan, ya sangat sulit. Itu Pak alasannya. Ya. Populasi Muslim berapa di dunia? 1,7 M. Kok kalah dengan 12 juta? 14 juta? Benar sabda Rasulullah, di akhir zaman umatku banyak tetapi seperti buih di lautan. Ini yang menjadi persoalan, ya. Seandainya tindakan Hitler itu Bapak cocokkan dengan perilaku Zionis di sana, kira-kira Bapak membenarkan Hitler atau tidak? Iya, itu dia. Membenarkan Hitler. Pantas Hitler seperti itu. Ya. Karena dalam Perang Dunia Kedua itu mereka bermain 2 kaki. Memberi jasa kepada Inggris. Maka Inggris memberi hadiah tanah yang dikuasainya karena menang Perang Dunia Kedua. 2 ditawarkan, 1 di Kepulauan Malvinas yang ada di Argentina, yang kedua ditawarkan di Palestina. Wow, mereka rebut yang Palestina karena subur. Itu. Maka di tahun 48 itu sebenarnya keberatan negara-negara Arab dengan menempatkan Yahudi di Palestina. Wilayah Palestina dibagi 2, 50-50. Tahun 70 mereka caplok, tahun 80 mereka caplok lagi. Sekarang tinggal 3% saja, tepi barat dan jalur Gaza. Itu pun sudah dikepung, ya, sudah sangat luar biasa. Jadi mereka targetnya menghabisi tanah Palestina. Tergantung kepada umat Islam apakah mau membantu untuk mereka bertahan. Kalau mereka sendiri saja tidak mampu bertahan. Cuma qadarullah, kekuasaan Allah sampai sekarang Gaza itu belum jatuh ke tangan IDF, tentara Israel. Wallahu akbar, karena ini merupakan kekuasaan Allah juga. Bahkan ratusan tank yang katanya canggih itu jadi rongsokan, dihajar sama Hamas. Oh, ini ada keajaiban yang sangat luar biasa. Makasih, betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi kalau di kafe kajian banyak pertanyaan. Yahudi itu kan keturunan para nabi. Ya. Nabi Ibrahim. Ya. Mereka berarti nabi itu. Ya. Biasanya kalau sholat kan sholat itu orang ajar. Itu dulu yang pertama, nanti itu yang setelah dijawab. Ketika Allah membangkitkan para nabi, ini sunatullahnya, jangan nyari dulu musuh nabi-nabi itu dari orang lain. Itu biasanya dari kerabat. Abu Jahal, Abu Lahab, itu memang dari kerabat nabi. Apa kok jadinya seperti ini?
saya kira sunnatullah yang harus kita ambil juga ibrahnya, supaya jangan pernah berhenti menyampaikan risalah kebenaran yang datang dari Allah, walaupun tantangannya sangat berat, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad itu bukan Bani Israel, beliau Arab Quraisy, bersambung nasabnya dari Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi kalau ditanya mengapa para nabi ulul azmi yang dibangkitkan itu ternyata yang memusuhi mereka dari kerabat mereka sendiri, menurut hemat saya ini merupakan ujian yang diberikan Allah supaya para nabi dan rasul itu mampu bertahan. Alhamdulillah qadarullahnya, Nabi Zakaria, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa bertahan dan dicatat sebagai orang-orang yang berhasil dalam dakwahnya, tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan. Karena semua endingnya para nabi dan rasul dari Bani Israel itu, kalau menurut catatan saya, berhasil. Tidak ada yang gagal, Pak. Pun yang terakhir Nabi Isa. Tapi keberhasilan Nabi Isa ini masih keberhasilan yang tertunda, Pak. Nanti insya Allah Nabi Isa akan tuntaskan. Pengennya sekarang ya, Pak. Tapi Allah belum menetapkan sekarang. Pengen tuh Nabi Isa segera dong turun, kolaborasi dengan Imam Mahdi supaya selesai ini masalah. Tapi kan kita tidak bisa meminta seperti itu. Itu, Pak, kalau dari saya. Kemudian kalau kita baca secara Al-Quran, itu kan asal Bani Israel kurang ajar langsung ada Allah dimakan, kurang ajar langsung makan. Karena saya bertanya, maka Rasulullah, apa ini pertolongan Allah diturunkan kepada umat Islam terutama di Palestina? Karena kalau saya lihat masalahnya, jujur saya mendengar satu ayat apa yang bisa doakan. Saya sampai kadang di hati itu sampai menangis. Ya Allah, orang Palestina itu makhlukmu ya Allah, sementara dilolimi oleh umatmu, oleh hamba-Mu ya Allah. Apa yang akan tolong kasih hukuman yang sesuai dengan janji-Mu ya Allah. Karena sama segitu saking teganya orang itu kan. Betul, Pak. Nah, iya. Terus mudah-mudahan secepatnya Allah memberikan pertolongan kepada mereka, khususnya dan punya mereka semuanya. Nah, ini yang saya... Para nabi dan rasul semisal Nabi Nuh, ketika Allah menawarkan, Nabi Nuh merespons, wahai Nuh, apa yang akan kami lakukan untuk umatmu yang kau berdakwah 950 tahun mereka tidak mau ikut, hanya beberapa orang saja yang ikut, termasuk cikal bakal hewan dimasukkan sepasang-sepasang ke dalam perahu Nabi Nuh. Kemudian terjadilah Allah menenggelamkan bumi, habis semuanya penduduk bumi, Bu, kecuali yang selamat yang berada di kapal Nabi Nuh. Itu zaman Nabi Nuh. Yang kedua, kekecewaan Nabi Lut kepada penduduk Sodom. Nabi Nuh minta kepada Allah supaya Allah menghabiskan penduduk Sodom. Allah kabulkan, menjadi laut mati sekarang. Itu sudah terbukti. Kemudian ada lagi permintaan beberapa nabi dan rasul. Nabi Saleh kepada kaum Ad dan kaum Samud yang kotanya namanya kota Al-Hijir, Madain Saleh. Itu bekas-bekas dari kota yang dibangun oleh mereka. Allah turunkan longsor pasir menutup semuanya kota Al-Hijir. Mereka mati semua, Pak. Ternyata di dalam Al-Quran, Nabi Allah Muhammad diutus yang terakhir, ditanya, ya, bagaimana respon Nabi Muhammad untuk menerima tawaran Jibril ketika beliau diperlakukan sangat buruk di Taif. Malah Rasulullah mendoakan, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Kenapa tidak seperti nabi-nabi Rasul yang lain? Ada jawaban. Satu,
kalau disamakan dengan Nabi dan Rasul yang lalu, begitu mereka melakukan kezaliman kemudian dijatuhkan azab, habis populasi manusia. Itu alasan pertama menurut Al-Quran. Yang kedua, Allah memberi tangguh supaya mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Itu saja kalau jawaban Al-Quran. Tapi kira-kira wong sekelas Yahudi di Palestina ini akan ditunggukah tobatnya? Rasa-rasanya tidak ya. Tetapi memang begitulah sunnatullahnya, karena Allah merancang Nabi yang terakhir itu tidak melaknat. Rasulullah itu tidak melaknat. Jadi Nabi itu pernah perang, namanya perang Badar. Beliau itu menang. Tapi dalam perang Uhud Rasulullah itu kalah. Jadi dahi Rasulullah itu berdarah, pelipis berdarah, kemudian bibir bagian bawah juga berdarah. Begitu darah menetes, Rasulullah tampung, dilapkan ke badan, ditampung, dilapkan ke badan. Ada seorang sahabat yang memperhatikan sikap Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Mengapa darah yang mengalir engkau lapkan ke dadamu? Ini jawaban Rasulullah. Ya, aku diberitahu oleh malaikat Jibril, jika darahku satu tetes menetes ke bumi, maka akan turun laknat Allah. Aku tidak inginkan itu. Dijawab, mengapa engkau tidak langsung saja melaknat orang Quraisy Mekah yang melakukan tindakan itu kepadamu? Ini jawab Rasulullah, aku diutus Allah ke permukaan bumi bukan untuk melaknat, seraya membacakan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini alasannya, Pak. Jadi umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak boleh melaknat. Kita pernah mendengar Rasulullah yang diperlakukan buruk dari Bani Quraisy melaknat mereka? Nggak pernah, Bu. Rasulullah itu tidak pernah melaknat, karena memang beliau diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Saya kira inilah alasannya mengapa Allah menepati janjinya, karena umat yang sekarang ini masih umat Nabi Muhammad yang Allah sudah berjanji tidak akan melaknatnya. Maka sabar saja kita. Ya, itu janji Allah. Ya, selagi ada engkau ya Muhammad di sisi mereka, maka aku tidak akan menurunkan laknatku kepada mereka walaupun mereka melakukan kejahatan. Itu kalau menurut saya itu kesimpulannya, Pak. Maka kita bersabar, karena Allah tidak akan melanggar janjinya, tapi yakin satu saat Allah akan mewujudkan apa yang merupakan keputusannya. Karena Allah itu innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan tindakan zalim dan melampaui batas. Ayatnya masih tertulis, Pak. Cuma yang Bapak tagih dan kita tagih ini, mbok ya kapan ya Allah? Bukankah saatnya sudah pas sekarang? Itu menurut kita, Pak. Tapi menurut Allah mungkin ada pertimbangan lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup, Ustaz. Makasih ibu-ibu yang telah hadir dalam majelis ilmu, bapak-bapak. Semoga selama duduknya kita di sini sebagai sarana pengampunan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan dibimbing kita untuk senantiasa istiqamah dalam iman dan Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Wansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza wa fi kulli makan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Bapak Ibu, saya minta khusus kepada kita, karena tidak banyak yang bisa kita lakukan selain daripada donasi. Di berbagai masjid sudah mengumpulkan donasi. Tolong kalau ada kelebihan rezeki kita berikan donasi untuk Muslim Palestina. Dan yang tidak bermodal sama sekali, tolong di sujud terakhir baca doa, semoga Allah menyelamatkan saudara kita, dan semoga Allah meluluh lantakkan dan menghancurkan kezoliman Zionis Israel. Masing-masing kita berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa ma'as salamah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.